Kalau waktu itu dengan fenomenal Pak Jokowi bisa menang dengan suara mutlak ya. Kemudian di periode kedua juga melenggang dengan mudah. Mestinya ketika Pak Jokowi sekarang ini tidak ada di biduk yang sama, ya kan? Mestinya teman-teman kekuatan-kekuatan lain harus bisa mengintrospeksi diri, kan begitu. Kenapa kok terus kemudian harus saling tuding bahwa terindikasi akan terjadi praktek-praktek kecurangan pemilu. Pemilu juga belum digelar. Gitu. Jangan kemudian kehilangan salah satu nahkodanya atau kadernya tidak ada dalam satu biduk, kemudian merasa ditinggalkan. Itu hak seorang Jokowi. Kalau saya jadi presiden pun, ketika sudah 2 periode saya memimpin Republik ini, saat saya akan mengakhiri masa purna tugasnya, saya harus menyusun batu kekuatan ke depan. Sekarang saya balik tanya nih, apakah yang menuding kecurangan itu tidak pernah melakukan kebijakan-kebijakan yang justru melukai rakyat Indonesia sendiri? Saya tidak bilang curang ya, tapi dengan menciptakan kebijakan yang melukai, dengan klaim terhadap kebijakan. Contoh ini, fenomenanya di daerah sudah mulai muncul. Bantuan-bantuan sosial yang digagas kala itu, sekarang ini diklaim, bahkan rakyat ditakut-takuti. Kalau tidak nyoblos calon tertentu, akan diputus haknya untuk mendapatkan bantuan sosial. Ya, terjadi itu. Kalau tidak memenangkan tokoh tertentu sebagai pendamping sosial, akan diputus. Ini kan sama saja praktek-praktek tidak baik gitu loh. Curang juga sebetulnya. Ya, ini bagian dari praktek kecurangan. Itu dong. Mestinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi udah jengkel tahu nggak? Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua pemirsa Jateng Pos TV. Berjumpa lagi dengan saya Bejan Saidan dari channel YouTube Jateng Pos TV, channel YouTube miliknya Koran Jateng Pos di Semarang. Teman-teman, pada siang hari ini kami Jateng Pos TV jauh-jauh dari Semarang datang ke Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, teman-teman. Jauh-jauh kami datang ke sini, kami mendatangi satu tempat destinasi wisata di Brebes yang paling top, yang paling hit, yang paling viral saat ini, namanya adalah Teras Padi. Saya bersama beliau, owner dari objek wisata ini, tetapi kami ngobrol sama beliau ini bukan masalah wisata, tetapi kita ingin mengenal sosok beliau, seorang pengusaha, tapi juga sekaligus seorang politisi senior. Selamat siang, Assalamualaikum. Selamat Pak siang. Agung Widiantoro, Sarjana Hukum MSI. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita Jateng Pos TV jauh-jauh bisa diterima di sini dengan baik, Pak. Pak Agung kan di Komisi 2 ya. Salah satunya adalah membidangi tentang pemilu ya, Pak ya. Iya. Ini kan kita punya gawe besar sebentar lagi adalah pemilu. Kemudian hari-hari ini, Pak, itu di masyarakat ya, di elit politik maupun di sebagian masyarakat itu sudah mulai kita dengar narasi-narasi nanti kalau ada yang menang itu curang gitu. Maka harus kita lawan. Nah, ini pasti ada kecurangan dari kelompok-kelompok tertentu, Pak Agung. Sebagai wakil rakyat di bidang pemilu, Pak Agung melihat narasi-narasi yang mulai muncul itu kira-kira pada saat pemilu, pasca pemilu nanti, kira-kira kalau ada yang kalah kemudian tidak siap kalah, kira-kira bagaimana? Kondisinya seperti apa sebenarnya menurut Pak Agung? Ya, dari sisi pantauan wakil rakyat. Kalau persoalan ini saya harus mengawali dengan perspektif pemikiran begini. Setiap kepemimpinan, setiap pemimpin selalu melahirkan periodisasi kebijakan ataupun tagline yang taruhlah Pak Jokowi. Di periode pertama, beliau ada slogan Kabinet Indonesia Hebat, ya kan? Saya waktu itu sempat mengusulkan kepada Menseknek juga, kalau hanya sekedar hebat saja, mungkin gampang, gitu. Tapi bagaimana mempertahankan pemerintahan ini? Saya usul waktu itu Indonesia Hebat dan Kuat.
hebat dan kuat. Ya, tetapi ya apalah artinya usul saya, wong saya bukan pejabat tinggi di DPR ya, sehingga itu hanya sebuah wacana saja. Tetapi pada akhirnya di periode kedua ini untuk meraih tujuan Indonesia maju, ya kan, mau tidak mau harus ada kebijakan penguatan sumber daya manusia. Kenapa saya bilang perlu juga ada tagline Indonesia kuat gitu loh. Nah, kalau sumber daya manusianya kuat, insya Allah pemerintahan ini tetap stabil. Ketika pasca kepemimpinan Jokowi pun juga nanti ke depan 5 tahun ke depan ini akan stabil juga bagi pemimpin baru. Nah, saya melihat sayangnya beberapa elemen-elemen masyarakat ini tidak siap menghadapi perbedaan, kurang dewasa menghadapi kenyataan yang ada. Kalau waktu itu dengan fenomenal Pak Jokowi bisa menang dengan suara mutlak ya, kemudian di periode kedua juga melenggang dengan mudah. Mestinya ketika Pak Jokowi sekarang ini tidak ada di biduk yang sama, ya kan? Mestinya teman-teman kekuatan-kekuatan lain harus bisa mengintrospeksi diri, kan begitu. Kenapa kok terus kemudian harus saling tuding bahwa terindikasi akan terjadi praktek-praktek kecurangan pemilu. Pemilu juga belum digelar, ya kan? Ya. Kalau membuat prediksi boleh saja, tetapi juga harus didasarkan pada analisis dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan hanya sekedar emosi sesaat. Apa istilahnya anak-anak milenial itu, jangan baper lah, gitu loh. Ya, kalau memang kekuatan partai politik kala itu hebat, tunjukkan kehebatannya, gitu. Jangan kemudian kehilangan salah satu nahkodanya atau kadernya tidak ada dalam satu biduk, kemudian merasa ditinggalkan. Itu hak seorang Jokowi. Kalau saya jadi presiden pun, ketika sudah 2 periode saya memimpin Republik ini, saat saya akan mengakhiri masa purna tugasnya, saya harus menyusun batu kekuatan ke depan yang memungkinkan bagi pemimpin berikutnya untuk bisa tinggal landas. Saya harus bisa membuat konsep kebijakan yang tidak menimbulkan masalah dan beban bagi pemimpin berikutnya. Persoalan itu dianggap oleh kelompok-kelompok tertentu sebagai bagian dari cawe-cawe, ya itu sah-sah saja mereka bilang seperti itu. Tapi kalau saya jadi presiden, saya jadi Jokowi pada saat ini, itu hak. Dan kemudian sah atau tidak, sah saja. Orang kita ingin meletakkan dasar kok. Dulu Pak Harto punya kebijakan yang bagus, repelita. Ya. Berita pertama, berita kedua, dan berjilid-jilid ya. Sampai dengan kemudian tahapan pelita untuk tinggal landas. Itu kan. Nah, kalau kemudian yang saat ini Pak Jokowi menjalankan tahapan-tahapan seperti itu, apa dengan semudah itu dicap sebagai orde baru? Orde baru yang mana? Orde baru ini juga ada yang bagus, tidak semuanya jelek gitu. Kalau kemudian praktek-praktek politiking di setiap gelaran 5 tahunan itu ada, itu bagian dari strategi untuk bagaimana meraih kemenangan. Nah, tapi sekarang persoalannya, kalau indikasi kecurangan itu ada, sekarang saya balik tanya nih, apakah yang menuding kecurangan itu tidak pernah melakukan kebijakan-kebijakan yang justru melukai rakyat Indonesia sendiri? Saya tidak bilang curang ya, tapi dengan menciptakan kebijakan yang melukai, dengan klaim terhadap kebijakan. Contoh ini, fenomenanya di daerah sudah mulai muncul. Bantuan-bantuan sosial yang digagas kala itu, sekarang ini diklaim, bahkan rakyat ditakut-takuti. Kalau tidak nyoblos calon tertentu, akan diputus haknya untuk mendapatkan bantuan sosial. Ya, terjadi itu. Kalau tidak memenangkan tokoh tertentu sebagai pendamping sosial, akan diputus. Ini kan sama saja praktek-praktek tidak baik gitu loh.
curang juga sebetulnya. Ya ini bagian dari praktek kecurangan. Iya, Ya kan? iya. Saya rasa itulah. Kalau kemudian sekarang ini dituduh oleh kelompok tertentu terindikasi ada praktek-praktek orde baru, saya ingin ditunjukkan orde baru yang mana, ya kan? Lagi pula siapa yang mendaur ulang praktek-praktek orde baru ini? Satu sisi banyak kebaikannya orde baru kok. Buktinya banyak sekali kebijakan-kebijakan yang didaur ulang. Orang sekarang ini rindu betapa pentingnya garis-garis besar haluan negara. GBHN. Ya kan? Orang sekarang ini rindu penguatan terhadap ideologi Pancasila. Itu kan sisi baik dari orde baru yang kala itu memang ada penguatan GBHN, penguatan garis besar haluan negara, penguatan terhadap ideologi Pancasila. Kalau kemudian menuding kelompok tertentu mempraktekkan orde baru yang jelek gitu loh. Penyimpangan-penyimpangan misalnya. Penyimpangan-penyimpangan. Saya tanya nih, yang mempraktekkan penyimpangan-penyimpangan seperti dalam tanda petik konsep orde baru itu siapa gitu loh. Karena apa? Saya saat ini dalam kontestasi pemilu legislatif ke depan, setiap kali sosialisasi kepada warga masyarakat di tingkat bawah, ada ketakutan. Ketakutan dari para penerima bantuan sosial, kalau tidak dukung calon dari kelompok tertentu, kemudian akan dicabut bantuan sosial. Di beberapa daerah tuh Pak muncul tuh. Di beberapa daerah, termasuk di daerah pemilihan saya. Ketakutan terhadap para pendamping sosial untuk tidak diangkat lagi kalau tidak bisa mengarahkan warganya untuk mendukung calon anggota legislatif dari kelompok tertentu. Nah, ini juga kan praktek yang tidak baik gitu loh. Maka dari itu Curang juga sebetulnya ya. ya ini bagian dari kecurangan yang berbalut Sebetulnya ya. dengan kebijakan. Lalu yang bisa melakukan itu siapa? Kan ya Makanya- orang yang punya kuasa saat ini sebetulnya. Justru itu, ya, waktu itu kan yang mengemas itu siapa gitu. Oke. Yang banyak melakukan penyimpangan sampai triliunan bansos siapa? Ya, Kan begitu. ya. Jangan kemudian menuduh orang lain sementara mereka sendiri juga melakukan praktek-praktek tidak baik gitu. Saya meminta kepada semua pihak lah, kelompok atau elemen masyarakat dan juga partai-partai politik yang akan maju berkontestasi di dalam pemilu serentak besok. Yuk bareng-bareng kita dewasakan masyarakat kita layani warga masyarakat kita dengan pemahaman, dengan kebijakan yang tidak memanjakan secara keliru mereka, gitu. Adu gagasan, adu ide dan kreativitas. Jangan saling serang, malu kita. Debat capres yang seharusnya warga masyarakat bisa mendapatkan tuntunan dari itu, akhirnya cuma dapat tontonan saya. Satu sisi menyerang calon yang lain. Mana ide gagasan yang dibangun? Narasi-narasi rencana kerja ke depan yang dibangun. Harusnya masyarakat mendapatkan suguhan tuntunan. Betul. Oh ini presiden punya visi pembangunan Indonesia maju. Oh ini calon presiden ini mampu menghadapi tantangan dunia. Karena selalu saja setiap pergantian pimpinan Indonesia ini menjadi incaran yang empuk oleh negara-negara luar. Betul. Kita butuh kepemimpinan yang kuat. Dan kita butuh presiden yang sudah bisa mengakhiri sehingga menciptakan apa istilahnya, mewujudkan konsepsi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak membiarkan sesama anak bangsa, tidak membiarkan sesama penganut agama mereka saling bantai, saling menghilangkan nyawa. Kita butuh tokoh yang benar-benar mampu membawa Indonesia lebih maju.